Bismillah biwalibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Jadilah cerdas dalam berkeyakinan, karena dengan kecerdasan dan kerinduan untuk mengenal keyakinan masing-masing dan mencari bukti-bukti tentang keyakinan kita, agama kita, membuat kita semakin bertumbuh di dalam keyakinan masing-masing. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membantah dan juga memberikan pemaparan-pemaparan yang ilmiah yang disajikan oleh para apologetik Kristen pada hari ini, yang kiranya dapat mengedukasi para polemikus, para muslim dan juga para mualaf yang setiap hari kerjaannya mengganggu gugat Alkitab dan menuduh palsu dan lain sebagainya. Mereka ini seperti kehilangan arah karena mereka selalu membahas tentang Alkitab, membahas tentang kekristenan. Jarang sekali mereka membahas tentang kitab mereka, keyakinan mereka, dan mereka lebih sibuk membahas Alkitab. Nah, kalau hal ini ditunjukkan, apakah masih seperti itu? Ya, kemungkinan karena mereka tidak berani mungkin membahas lebih tajam tentang keyakinan mereka. Oke teman-teman, mari kita lihat, jangan skip. Semoga kita semakin dicerdaskan dalam beragama. Ini dia videonya. Selamat malam Bang Rudi. Malam, silakan. Ya, ini yang mungkin yang sudah sekian kali kita bertemu sua, mungkin Bang Rudi maupun lewat media sosial mungkin. Seperti judulnya Bang Rudi ini, kita yang muslim, saya muslim, hanya diberi ruang untuk bertanya. Saya juga bertanya juga Bang Rudi ya. Apa kau mau kuberi? Sebentar. Apa kau mau kuberi ruang menjawab? Sanggup nggak? Oh, sanggup sekali. Tentunya ya. Aku bertanya kepadamu. Oke. Sekarang saya bertanya kepadamu. Bang Rudi kan bertanya dulu kan. Udah saya siapkan makanya nanti supaya Bang Rudi memberikan saya pertanyaan silakan. dulu. Silakan bertanya, silakan. Bergantian kita ya. Udah lama kita, Bang. Bang, ini menurut definisi pelajaran atau definisi bahasa, mukjizat itu apa, Bang? Ya, mukjizat itu sesuatu perkara yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan itu berasal dari Tuhan. Silakan. Nah. Ini yang diberikan oleh Tuhan berasal dari Tuhan, gitu ya? Yang dilakukan oleh Tuhan diberikan oleh Tuhan gimana mananya itu? Yang dilakukan oleh manusia bisa, dilakukan oleh Tuhan juga bisa. Nah, hati-hati. Makanya mari kita sama-sama berbahasa yang baik. Itu kalau Anda mengatakan dilakukan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, gimana itu maksudnya? Ya, kan Tuhan bisa melakukannya. Tuhan bisa memberikannya kepada manusia. Tahu aja bahasa kau yang hancur belau. Lu hancur gimana? Saya bertanya ini, Bang. Iya, kan kita mau jawab. Yang dilakukan oleh Tuhan dan diberi oleh Tuhan. Tuhan juga bisa buat mujizat. Tuhan juga bisa memberi mujizat itu kepada manusia, bukan kepada dirinya. Ya. Silakan. Oke, dalam bahasa Indonesia, Bang, namanya mujizat itu sesuatu kekuatan Tuhan yang dilakukan oleh manusia, diberikan oleh Tuhan. Itu dilakukan oleh para nabi-nabi, kamus manapun itu. Jadi Tuhan tidak bisa buat mujizat. Tuhan bisa nggak buat mujizat? Dia berikan kepada nabinya, utusannya dia berikan kekuatan luar biasa dari manusia, dari kekuatan Tuhan yang berikan. Tapi kalau Tuhan sendiri bukan mujizat namanya, memang kekuatan Tuhan. Ketika Tuhan hadir di dalam sebatang pohon, itu mujizat Tuhan atau mujizat manusia atau mujizat makhluk? Surah 28 ayat 30, coba. Coba carikan, potong. Saya bunuh diri sekarang kalau itu sebuah mujizat. Itu bukan mujizat, buku mana? Yang kau bilang tadi mujizat, definisi mujizat tadi apa kau bilang? Saya secara nasional, secara sesuai dengan bahasa Indonesia, mujizat adalah kekuatan manusia yang diberikan oleh Tuhan. Bukan Tuhan yang bermujizat. Ayo, bagaimana? Ayo. Berarti Tuhanmu tidak, ya. Berarti Tuhanmu tidak bisa punya mujizat. Ya, begitu ya? Punya mujizat, tapi itu diberikan kepada manusia. Iya, berarti Tuhanmu punya mujizat, tetapi dia tidak bisa membuat mujizat itu. Begitu. Kalau Tuhan tidak perlu mujizat, karena dia yang memberikan mujizat. Kekuatannya dia namanya mujizat diberikan kepada manusia. Saya tidak tanya perlu atau tidak. Yang saya tanya, Tuhanmu punya mujizat, tetapi dia tidak bisa membuat mujizat itu. Kan begitu ya? Gini, Bang. Anda sudah salah menggunakan bahasa. Mujizat itu kekuatan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Ayo, mana? Tuhanmu punya kekuatan. Oke. Tuhanmu punya kekuatan. Sebentar. Tuhanmu punya kekuatan, punya kan? Tetapi dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya melalui dirinya sendiri, begitu? Yo, bisa-bisa saja, tapi seorang ya udahlah, penggemar dongeng ya begitu. Silakan yang lain tanya dongeng. Saya sudah sering ratusan kali berdebat
kalau Kristen salah pasti hahaha. Jangan, secara ilmiah aja. Ini yang ada lawan bicara tiga universitas di lalui. Ya. Kau Jadi, tiga universitas kau lalui, tiga universitas kau lalui. Semua universitas itu malu mengangkat kau jadi mahasiswanya. Bahasa Indonesia aja kau nggak ngerti. Jadi begini bang, kayu kita gunakan bahasa universitas. Kata mukjizat itu untuk siapa? Untuk manusia apa untuk Tuhan? Mana kamusnya? Coba sekarang abang cari di kamus apa mana mukjizat. Lalu anda katakan Tuhan yang melakukan mukjizat itu kamus yang mana? Ya. Bang, ayo. Tuhanmu bisa nggak melakukan mukjizat? Siapa? Tuhanmu bisa nggak? Tuhanmu bisa nggak melakukan mukjizat? Itu kekuatan yang diberikan kepada nabinya. Khusus Ya, kepada sekarang Tuhanmu bisa nggak membuat kekuatannya dan dibuatnya sendiri? Loh iyalah bisa lah, tapi Apa namanya? Apa namanya? Namanya apa? Namanya apa? Ya, kekuatan Tuhan itu bukan mukjizat. Sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itu bukan mukjizat. Ya apa namanya? Coba. Ayo, Apa namanya? secara ilmiah. Anda belajar Ya di mana? apa namanya? Ya kekuatan Namanya Tuhan. apa? Ya apa namanya kekuatan Tuhan itu apa? Tidak ada namanya, Bang. Tidak ada namanya. Oke. Berarti kekuatan Tuhan ya. Ya. Coba sebutkan satu kekuatan Tuhanmu yang dibuktikan oleh dirinya sendiri. Satu saja kekuatannya apa? Yo, bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan itu kekuatan Tuhan, bukan mukjizat, tapi kekuatan Allah. Mukjizat itu Bang sesuai dengan buku yang dipelajari manusia ini. Abang belajar dari mana menambah mukjizat itu yang dilakukan oleh Tuhan? Ayo coba tanya, mana sarjana mana, Mas? Sarjana mana? Sarjana mana? Sekarang penciptaan langit dan bumi kau bilang itu kekuatan Tuhanmu. Oke? Ya. Orang Hindu juga mengakui Tuhannya pencipta langit dan bumi, oke? Orang Kristen juga mengakui Tuhannya pencipta langit dan bumi, oke? Lah Tuhanmu bumi yang mana diciptakannya? Kita hidup di dunia yang sama. Itulah. Dunia mana lagi diciptakan Tuhanmu? Bang, bumi ini itulah perbedaan keyakinan kita, Bang. Masing-masing orang mengklaim. Iya kan? Tapi tetap aja Tuhan yang bikin. Anda klaim Yesus. Tuhan siapa? Ya, Tuhan siapa yang bikin? Anda kan Yesus yang bikin. Masing-masing Berarti tiga Tuhan, keyakinan saya. tiga Tuhan kerja. Berarti tiga Tuhan kerjasama membuat bumi yang kita diam ini. Bang, saya keyakinan saya dalam Islam cuma satu Tuhan yang bikin, ya Allah. Jangan ketawa, Iya. jangan kebodohan, jangan ketawa. Ya. Kau meyakini satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya Ya, meyakini Tuhan satu kita Tuhan lagi menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah ada dua Tuhan. Hindu meyakini Tuhannya juga menciptakan langit dan bumi. Buddha juga mengakui Tuhannya menciptakan langit dan bumi. Sudah empat Tuhan. Jadi empat Tuhan bekerja sama menciptakan langit dan bumi di mana kau dan aku berada. Begitu. Siapa yang bilang? Siapa bilang demikian? Kaulah. Siapa yang Kan bilang definisi kau demikian? tadi kekuatan Tuhan kau bilang itu. Dengar makanya yang logis ya. Maksud saya Tuhan itu tergantung masing-masing definisi masing-masing keyakinan ya. Jadi Anda Tuhannya Anda, Tuhan orang Hindu, orang Buddha itu satu. Hanya saja Anda tidak meyakini bahwa Allah yang menciptakan ini. Allah semua yang menciptakan, bukan Tuhannya Hindu, Tuhan beda, Tuhan Anda beda, bukan sama. Anda yang tidak meyakini ya Allah. Kalau sama, kalau sama Tuhannya Hindu, Buddha dan Islam dan Kristen, buat apa Tuhanmu mengkafir-kafirkan kami? Loh, kenapa kafir? Karena Anda tidak mentuhankan yang sebenarnya Tuhan, itu namanya kafir. Nah, Gitu, Pak. kau bilang Tuhan kita sama. Sementara Sama lah. Tuhanmu mengkafir-kafirkan kami. Lah, kami mana Tuhan Kenapa kami? Anda dikatakan kafir? Kenapa Kenapa? Anda dikatakan kafir? Karena Anda menuhankan Kenapa? yang salah. Nah, Itulah makanya kau mengatakan kami menyembah Tuhan yang salah. Sementara kau Ya. tadi mengatakan Tuhan Hindu, Tuhan Buddha, Tuhan Islam, Tuhan Kristen sama. Kok jadi Sama. salah Tuhan yang sama? Sama itu Tuhannya. Cuman salahnya Anda Ya, mentuhankan terus kok- Yesus. Lah, kan Tuhan kami Yesus. Tuhankan Yesus. Kau bilang Tuhan Ya. itu sama, berarti Yesus sama dong dengan Tuhanmu. Sama. Nah, ya udah, terus kok kafirnya kami di mana? Sama. Hah? Lah kafirnya kami di Tuhan mana? kita sama, Bang. Tuhan kita Lah, sama, terus cuma kok Anda kafir? tidak meyakini. Kalau Tuhan kita sama, kenapa Tuhanmu mengatakan kami kafir? Karena Anda tidak mengakui Tuhan kita. Udah Berarti sebilang, berbeda Tuhan kita. Makanya Ya, aku saya bilang sendiri nggak universitas yang menerima kau menjadi mahasiswanya malu tahu, gak ngerti kau bahasa Indonesia. Pakai logika, saudaraku. Coba pakai logika. Dengar kata-kata saya. Keyakinan saya, semua manusia, bumi, jin, semua alam diciptakan oleh Allah. Itu keyakinan saya. Tapi keyakinan Anda, bumi, semua makhluk ini diciptakan oleh Yesus. Keyakinan Nah, semua diciptakan betul. oleh Sang Yang Dewasa Berarti Mungkin. logikanya nggak masuk logika kau kan yang mengatakan Tuhan kita sama. Itu versi saya dalam Islam. Itu dalam Islam. Salahnya Anda. Ya udah. Jangan ketawa. Silakanlah kau Jangan mendongeng, sama mendongenglah dengan kau. ente. Enggak. Mendongenglah kau, mendongeng. Bagus kan namanya. Sampai kuar-kuar itu kan main nantang-nantang itu kan. Ujung-ujungnya ketawa. Ya,
Karena kau tidak tahu, karena kau tidak tahu logika kau berpikir. Kau bilang Tuhan itu sama. Kalau Tuhan itu sama, kenapa kami jadi kafir? Kau tak kafir, artinya Tuhan kita berbeda. Kalau sama mana ya kita nggak kafir dong. Sama-sama punya Tuhan kok. Iya, betul. Umpama saya ini bapak Anda. Jangan ketawa, jangan sama. Oh, sama semua Kristen ini aku main ketawa-ketawa aja ya. Tuh, misalnya saya ini bapakmu ya. Saya ini bapakmu. Karena kalian itu oonnya itu diborong semua. Ya tinggalkanlah sama kami sedikit oon itu. Bukan, Bang. Jangan kau makan ilmiah, semua. Bang, secara ilmiah. Saya ini berdalilkan secara nasional bahkan internasional dengan kamus-kamus bahasa, Bang. Apakah melenceng dengan saya ucapkan bahasa saya dengan kamus bahasa? Anda sendiri yang nggak sesuai. Dari mana Anda dapatkan bahwa kalau mukjizat itu dimiliki oleh Tuhan? Mukjizat itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Logika mana saya apa Anda? Sebelum Tuhan memberikan mukjizat kepada manusia, apakah dia tidak pemilik mukjizat? Kekuatan itu sudah memiliki, tapi kata mukjizat, jangan ketawa bodoh. Jangan ketawa bodoh. Jadi mukjizat yang diberikan kepada Nabi itu milik siapa? Itu milik Allah, tapi bukan kalau di diri Allah itu bukan mukjizat, namanya kekuatan Allah. Oke. Kata mukjizat ini pakai dalil bahasa saya ya. Ya, aku buka KBBI ya. Mukjizat artinya ya. Mukjizat artinya itu kejadian buka kurung tutup kurung peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Mantap. Jadi udah gugur ya. Mantap terus. Ya sudah. Ya, sesuatu kan? Dilakukan berarti nggak ada dibilang dilakukan di sini. Makanya kau itu malu berusaha, malu universitas menerima kau, loa. Bang, oke, kita aja yang baik-baik saja, debat yang baik jangan ya. Ini kalau gini gimana? Bukan. Ini siapa yang buku? Mukjizat adalah suatu kekuatan manusia atau nabi yang tidak dimiliki oleh manusia lain yang bukan nabi, dan kekuatan itu diberikan oleh Tuhan. Bagaimana? Lah kita kan bicara Indonesia. Ini lihat di layar. Mukjizat artinya apa? Kejadian. Ini lihat kejadian. Anda ini, tidak kejadian atau apa yang lakukan. Terus. Ini kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Betul. Kita mukjizat. Nah sekarang saya tanya, siapa yang lakukan itu kejadian itu? Kekuatan itu siapa yang lakukan? Gak ada disebutkan di situ siapa yang melakukan, bisa Tuhan bisa manusia. Nenek moyang itu dilakukan oleh seorang nabi. Lawak keledai marah, lucu. Waduh. Nah saya tanya sekarang, mukjizat itu diberikan oleh siapa? Mukjizat itu diberikan oleh siapa? Siapa dulu yang melakukannya? Kalau manusia ya diberikan Tuhan kepada manusia. Kalau Tuhan yang melakukannya sendiri, nggak ada kata memberi. Enggak bang, gini bang, santai aja. Aku santai. Tunggu dulu. Dimana Allah bermukjizat? Sebentar dulu kawan, sebentar. Itu tidak terbakar api, kekuatan itu diberikan oleh Allah, bukan Allah yang lakukan. Kekuatan itu diberikan oleh Allah memang, tapi diberikan kepada nabinya kekuatan itu mukjizat. Ini saya luruskan bang. Sebenarnya bang, sebenarnya dalam Injil itu bang, itu betul sudah bahasa-bahasanya itu cuma tafsiran kalian yang salah. Sembahlah Allah Tuhan kita, Anda sembah Yesus. Tafsiran Anda yang salah, saudara. Betul. Tunggu dulu. Kata itu banyak. Tidak usah jauh-jauh sekarang. Saya belajar berbahasa sehingga Anda bisa berbahasa Indonesia, sehingga apa yang Anda tafsirkan Injil itu nyampe. Ini kok ada tafsir lain dong. Enggak. Aduh. Oke. Kamu tahu nggak Yohanes 17 ayat 3? Bang, enggak usah dalam-dalam Yohanes, Markus, Paulus itu penipu. Bang, yang bahasa mengajari bahasa aja, tata bahasa aja dulu, Bang. Gampang itu satunya ini, dasar satunya. Dasar bagaimana tunggu dulu. Kalian Tunggu. Sebentar. Bukan Tuhan. Sebentar. Oke. Kok kamu bilang Matius, Markus, Lukas, Yohanes penipu, sementara kalian mengemis-ngemis sama Matius, Markus, Yohanes itu gimana sih? Mengemisnya di mana, Bang? Ya, nubuatan. Wah, apa namanya itu? Nubuatan tentang Muhammad. Ada itu di dalam Injil kan ya. Kan si Nandar sering bilang itu, si Kainama dan lain-lain itu. Kau mengemis. Itu terlalu jauh untuk tahu diri berarti ya. Itu terlalu jauh untuk Anda tolak. Karena kitab Anda ini akan menafsirkan kenapa terlalu jauh? Anda sendiri nanti. Tapi begitu Anda tahu sekarang cara berbahasa, cara mengenai bahasa, menafsirkan bahasa, pasti Anda menafsirkan kitab Anda dengan benar. Gitu. Oke. Sekarang aku tanya kau. Ketika Ibrahim dibakar, yang buat mukjizat itu adalah Ibrahim atau Tuhan? Tuhan lah sayang, Tuhan. Diberikan kepada ya udah berarti Tuhan buat mukjizat. Terus kau sangkal Tuhan tidak bisa buat mujizat, kau bilang Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Tuhanku.
Kata mukjizat itu, saudaraku, kata mukjizat itu kekuatan Nabi, kata mukjizat itu. Ya, kalau saya baca, kekuatan yang menciptakan bumi langit, bukan mukjizat namanya. Bukan. Kalau saya baca tafsirnya mengenai Ibrahim dibakar, sebentar dulu. Kalau saya baca tafsirnya Ibnu Katsir mengenai Ibrahim dibakar, itu bukan Ibrahim yang membuat, tapi Tuhan membuat suasana di dalam tungku itu memang ada api tapi jadi dingin. Bukan Ibrahim yang buat dingin, Tuhan. Makanya baca tafsirnya. Aduh. Hidup Anda pun Tuhan. Kau bilang Tuhan tidak. Terus kau bilang Tuhan tidak bisa buat mujizat. Tuhan tidak melakukan mujizat, tidak membuat mujizat, tapi dia tadi kan kau baca tafsir Ibnu Katsir mengenai mujizat di dalam tungku Ibrahim. Bukan Ibrahim yang membuat jadi dingin. Tuhan membuat mujizat itu sendiri di situ langsung. Ya betul lah saudara, betul. Tuhan yang membuat mujizat. Tuhan yang berikan menyuruh dingin, api dingin lah, maka dingin lah dia. Tetapi nah, berarti kan Tuhan langsung. Dulu lah. Kan tidak, bukan Ibrahim yang membuat. Entar lu bang. Jadi kegiatannya Nabi Ibrahim yang tidak terbakar itu salah satu yang disebut mujizat. Oke. Sekarang menurutmu api itu, saudaraku, yang mendinginkan api itu adalah Allah. Ya. Sekarang aku tanya kau, apakah Tuhannya Yesus sama dengan Tuhanmu? Tuhannya Yesus sama dengan Tuhan saya? Betul, sama saudara, karena Yesus itu adalah utusan. Kita dulu, Yesus itu adalah utusan Allah, tetapi sekarang sudah dikemas demikian rupa dengan pandangan-pandangan, dengan definisi-definisi, dengan tafsir-tafsir, sehingga salah yang Anda sebut Yesus, Anda siapa dalam Islam, Yesus itu siapa? Nah, sedangkan Yesus yang disalib dalam Islam itu bukan Yesus. Sekarang kita buktikan buktinya sama. Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Paham ya? Nah, jikalau kau bilang Allah yang kau sembah dengan Allah yang disembah Yesus adalah sama, tolong tunjukkan saya dari Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah SWT itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Kasih ayatnya, silakan. Ya, kalau saya nggak ketawa bang, nggak ketawa kalau itu. Jadi, lebih baik kita debat secara benar, cepat tahu kita tambah ilmu kan. Jadi gini bang, kalau mengatakan Allah yang benar terlalu banyak, gitu kan. Salah satu yang paling viral, yang paling dangkal mudah adalah surat Al-Ikhlas. Kul, katakan wahai Muhammad, Tuhan itu ahad, nih menafikan, menepis, menyangkal apa yang dikatakan oleh teman-teman Nasrani yang mengatakan bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Anak, itulah surat Ikhlas. Tuhan itu ahad. Saya tidak tanya itu. Pertanyaan saya cukup jelas. Pertanyaan saya cukup jelas. Ada enggak dia mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar? Silakan. Ayatnya kasih. Nah itu, bang, yang ini kurang jelas. Tuhan yang benar saya, kata Allah saya itu. Kata Allah itu ahad. Allah tidak sendiri yang mengatakan. Allah sendiri yang mengatakan kepada Muhammad, Allah itu ahad. Allah, ya saya adalah tunggal, satu, bukan Tuhan yang dikatakan oleh orang-orang. Saya tidak menanya satu. Saya tidak menanya satu. Yang saya tanya, ada nggak ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah SWT itu satu-satunya Allah yang benar? Tunjukkan ayatnya, nggak usah bendongeng. Saya nggak butuh dongeng. Terlalu banyak kok itu. Misalnya, la ilaha illallah, apa artinya? Apa artinya la ilaha illallah? Ya, surah berapa itu? Surah berapa? Tunjukkan. Kalau surah la ilaha illallah itu di mana-mana ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya Allah yang benar artinya. Itu bukan Allah yang benar. Aduh, nggak ngerti. Yang kutanya, ada nggak di Al-Quranmu yang berkata, aku adalah satu-satunya Allah yang benar? Cari dulu saya. Nah, kalau nggak ada PR. Bukan bang, ini bang. Satu-satunya yang benar kan Allah itu ahad, itu kan satu-satunya ahad itu. Ya kasih ayatnya. Saya tidak mengatakan saya tidak satu-satunya. Bro, saya tidak mengatakan dia adalah satu-satunya Allah. Enggak itu. Yang benar, kalimat benar itu harus melekat. Tunjukkan. Aku adalah Allah yang benar. Aku adalah satu-satunya Allah yang benar. Yang menerangkan, ya kan? Ya Allah yang benar. Dialah tempat meminta, tempat memuja seseorang manusia, tempat beribadah manusia itu Allah. Kan udah kata Allah. Enggak tanya tempat-tempat. Yang kutanya, aku adalah satu-satunya Allah yang benar. Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Tunjukkan ayatnya. Masya Allah, saya bilang kan ini kan yang lagi saya ucapkan ini saudara. Ini kan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang benar adalah saya, kata Allah. Saya tidak Surah berapa? Ya Al-Ikhlas. Surah berapa? Al-Ikhlas tidak dikatakan dia yang benar, tapi dibilangnya tidak berangan dan tidak diperanakan. Tidak ada yang setara dengan dia. Mana kata benarnya? Kata benar itu bahasa Indonesia, saudara. Itu bahasa Indonesia, botol. Oke. Bahasa Arab benar apa?
Ya itu kan udah jelaskan. Dia menepis Ya, Anda cara yang benar. salah. Dengar Bang. Kesalahan Anda orang-orang Nasrani ditepis, salah. Yang benar itu mana? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yaitu tempat orang Ya. bergantung, tempat orang beribadah itu. Itulah Tuhan yang Saya Maha tidak Satu. tanya, saya tidak tanya menggantung. Yang saya tanya, ada enggak kalimat dari Allah satu-satunya bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar? Misalnya ada benda ini saudara, benda. Inilah yang orisinil. Apa bedanya dengan yang Ya. asli? Ya. Apa bedanya dengan asli? Sama. Ya. Itu sudah Oke. itu sudah dijelaskan Ya. panjang lebar yang benar Tuhan yang benar. Orisinil. Dia di dalam surat Al-Ikhlas itu. Orisinil dengan asli sama boleh. Tapi kan tidak dibilangnya. Tidak dibilangnya. Inilah barang yang paling bagus. Bagus itu belum tentu orisinil. Paham ya? Nah di sini Allah mengatakan Tuhan itu saya. Yang kubita yang sama. Bukan Tuhan Oke. yang mereka kan sama. Persamaan menjelaskan benar. gitu. Silakan kau cari ayatnya persamaan benar apa? Cari ayatnya. Aku adalah satu-satunya saudara. Allah yang benar. Makanya setiap saya debat sama Anda itu saya mulai dari kata memanai menafsirkan sebuah kata aja sesuai dengan, enggak usah yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan nasional aja dalam kamus. Coba Anda tiba-tiba Anda ini saya pelajari juga filsafah ya. Anda dalam menafsirkan sebuah makna itu sering berfilsafah ini orang-orang sana ini. Kayak gini nih ya, menerangkan langsung diterangkan terus panjang lebar sehingga apa yang menjadi topik itu dihilangkan. Nanti muncullah versi baru. Saya tidak Kayak gitu. tidak pernah panjang lebar kan pendek. Ada enggak di dalam Al-Qur'anmu yang berkata bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar? Tinggal tunjukkan aja ayatnya, ngapain bertele-tele? Kan udah saya bilang, keterangan Allah itu surat Ikhlas itu dari 1 sampai 4 itu sudah. Ku baca ya 1 sampai 4. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang esa. Enggak ada dikatakan dia Allah yang benar. Allah tempat meminta segala dengar dulu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tidak ada dikatakan Allah yang maha benar, ya satu-satunya yang benar. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada berbicara tentang bahwa dia adalah Allah satu-satunya yang benar. Dan tidak pula sesuatu setara dengan dia. Tidak ada dikatakan satu-satunya Allah yang benar. Sebagai bukti Tuhan kita sama. Itu bahasa untuk menepis dari awalnya kesalahan Anda yang mentrinitaskan Tuhan itu Bang. Jadi salahnya Anda itu makanya Allah katakan ini yang benar saya tidak beranak dan tidak beranak itu mananya kisah tafsirnya Bang. Itu mananya. Anda sudah duluan mengatakan bahwa Allah ada, Allah Bapa, Allah Roh Kudus macam-macam. Jadi Bro, Allah menepis di sana Allah kau yang benar baca, saya itu begini. Kau baca surah Al-Maidah 116. Allah tidak pernah menyinggung Tritunggal karena Allah tidak mengenal Tritunggal. Yang dia kenal itu Triteos, 3 Tuhan, yakni Allah, Maryam dengan Isa. Bacalah surah yang kubilang itu. Al-Maidah 116. Kalau masalah Triteos atau tri apa itu, Bang? Saya mau tanya sekarang mana Esa itu dalam kamus juga ini. Mana Esa itu apa? Oke, kita Esa buka itu KBBI. Harus kita mengacu kepada ajaran bahasa yang benar karena kita bisa berbahasa itu dari bahasa yang benar. Jangan Anda mendefinisi yang beda-beda, nanti tidak paham kita. Siapa tahu Oke. Kristen. Saya bacakan. Esa artinya tunggal. Artinya satu. Yang berusaha terus dengan keras daya. Tunggal atau satu? Kutanya dulu kau. Saya ini tunggal enggak? Saya ini satu enggak? Itu definisi Esa tulis satu dan tidak disekutukan. Itu Esa itu. Itu sudah definisinya itu. Sedangkan Anda sekutunya itu Trinitas itu sekutu 3 dimensi itu, 3 pribadi itu, bukan Esa. Makanya kau tadi bicarakan tentang KBBI. Kubuka ini KBBI. Nah, Esa tunggal satu. Sekarang menurutmu saya Esa enggak? Ya tidaklah karena Anda terdiri dari tiga pribadi di sana. Allah Bapa, Anak itu Ibu, itu Tuhan Anda. Jadi tidak Esa. Ibu. Kalau Ibu Saya ini tunggal. Saya ini tunggal. Tidak ada duanya, hanya satu. Ada nggak 2 orang seperti saya? Kan nggak ada. Saudara, kata Esa ini Dimaafkan. atau dilekatkan kepada Tuhan saja. Esa itu tidak pantas manusia pada seorang pantas satu Pak Rudi dinisbatkan dilekatkan dengan kata Esa itu Pak. Rudi Maha Esa, Rudi Esa nggak bisa. Itu hanya untuk Tuhan. Saya tidak katakan pakai kata Maha, tapi Esa. Esa itu artinya tunggal atau satu. Sebentar dulu. Kalau kau bilang Tuhanmu satu, artinya lemah. Karena ada bilangan tak terhingga yang lebih hebat dari satu. Lemah Tuhanmu. Paham nggak? Oh, ini kita bicara masalah apa makna Esa dalam kepribadian Tuhan. Kok Tuhanmu lemah gimana? Ini hubungannya lemah dengan Esa itu apa? Kita bicara Esa itu dalam KBBI. Artinya tunggal atau satu. Menurutmu aku 2 enggak atau satu? Dalam diri Anda tidak boleh dijadikan atau ditempelkan, dinisbatkan satu dengan kata Esa, tidak boleh. Karena Esa kenapa nggak boleh?
Nggak boleh karena Esa itu untuk Tuhan itu. Di mana ada temukan? Lah. Bapak Yusuf punya anak berapa? Esa, nggak ada. Nah, sekarang di Saya Jakarta, punya anak satu, nggak boleh. sekarang di Jakarta ada namanya Universitas Esa Unggul. Itu aja bisa dibuat nama Universitas Esa. Di mana itu? Ya Anda sendiri mana itu? Esa itu hanya untuk Tuhan. Coba definisikan itu. Nah, makanya ini saudara, coba kasih saya narasi sedikit dulu. Loh, buktinya kan Universitas Esa Unggul. Berarti sudah gugur pernyataanmu. Enggak, coba kamu lihat di pendaran kata di kamus-kamus itu. Kata Esa itu Kan hanya sudah kubuka. untuk disematkan, untuk didekatkan kepada Tuhan, dilekatkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya. Tuhan Esa artinya tidak disekutukan, tidak membenahi Itu- dua Tuhan yang itu- menjadi satu apalagi tiga. Bro, itu Bang. di luar konteks KBBI. KBBI Ya, mengatakan Esa itu artinya tunggal atau satu. Makanya ada namanya Universitas Esa Tunggal. Kamu tanya bang. Esa kita ini Tunggal, sekarang Esa apa berdiskusi tadi? tentang Esa Tuhan Unggul. itu. Kita Ya, sedang silakan berdengar. lah. Satu mendengar juga, tapi saya yakan aja sudah. Tumen saya dengar Universitas Esa Tunggal itu. Esa Tunggal Unggul. jadinya. Tapi Esa ya, Unggul. saya yakan saja. Tapi apa yang seperti abang bilang tadi itu bahwa konteksnya kita adalah ketuhanan kan. Jadi ketuhanan yang maha esa di sini adalah ketuhanan yang tidak disekutukan. Nah, jadi kalau kita Kamu mengacu yakin? kepada dasar hukum kita. Nah, apa definisi tidak disekutukan? Coba kau jelaskan apa definisi tidak disekutukan. Aku mau tahu. Nah, tidak disekutukan itu kan tidak ada dua selain dia. Tidak ada yang selain dia itu sudah satu-satunya. Oke. Kalau tunggal masih Coba satu. kau buka. Coba kau buka surah Al-An'am 108. Di situ Saya agak dikatakan menggelitik kalau Di situ- misalnya jangankan bang maaf ini bang, jangankan Anda orang maaf ya orang non muslim ya, dalam Islam bang, dalam Islam yang sifatnya krusial yang dalam itu mentafsirkan Al-Qur'an itu orang yang punya sanad ilmu dan berpendidikan lebih dari 7 tahun mentafsirkan. Ini Anda datang dari mana? Siapa kok tiba-tiba mencomot Al-Qur'an mentafsirkan Al-Qur'an itu? Nanti beda. saya kan bertanya. Saya kan Ya, bertanya. jangan, ya. Kalau kau, nah, kalau kau sanggup nggak? Kau sudah punya pengalaman 7 tahun nggak Apanya? Belum. menafsirkan? Nah, kalau Belum. kau tidak punya pengalaman 7 tahun, kenapa dari tadi kau tafsirkan? Anda Sama dengar tafsir. tadi kalimat saya apa? Kalau yang krusial, yang dalam, yang mengkaji. Oh, kalau berarti tahta Esa itu bila- tidak krusial. Esa itu tidak krusial. Esa itu tidak Apa krusial. yang masuk krusial di sini? Satu topik sehingga sekarang Anda jadikan suatu majelis, itu ya, mentafsirkan itu. Sekarang Esa itu menurutmu tidak krusial, tidak satu krusial lah, topik. tapi kan bukan Lah, menjadi terus satu. kenapa kau tafsirkan? Jo, itu bukan buku itu, bukan kitabnya itu. Esa itu bukan kata yang kita bahas ini saudara. Jangan tahu dulu Oke. kata yang kita bahas, makna Lah, kata. kan ada ayat dia yang mengatakan Tuhan yang Esa, kau bilang Allah yang Betul. Esa. Yang kita Ya udah itulah kita bahas. bahas apanya? Ya Allah yang Esa lah. Kata. Apa yang kita bahas? Esanya ya kan Oke. katanya. Mana kata? Dari tadi kok bisa kau bicara mujizat bahwa Allah Ya, membuat mujizat kepada Ibrahim. Mujizat itu sebuah kata atau gimana? Atau sebuah Ya, topik? tapi kan Ibrahim tadi kau bilang kan Esanya, Ibrahim Nah, ini dia. Mujizat itu sebuah kata atau sebuah topik? topik dong. Hah? Karena itu kau buat contoh bahwa Ibrahim Yang di dalam saya tanyakan tungku mujizat, dibakar. Kata mujizat. Kata mujizat. Ambil coba maknanya. Mujizat itu apa maknanya? Mujizat Ya itu udahlah, suatu udahlah. Kuatan Allah yang diberikan kepada nabinya untuk dilakukan sebagai bukti mungkin Ya, sekarang. pembuktian kepada hambanya atau Sekarang untuk kau mau nanya apa? Ya, Nah, sekarang kau mau nanya apa? Nah, Silakan. oke lah, kita lupakan itu ya. Yang kedua, Bang, termasuk tetap masih dalam penggunaan bahasa yang dilakukan oleh teman-teman Nasrani ini yang apa itu yang sebenarnya membelokkan apa makna dari Injil kita ini. Injil kita juga harus mengimani Nah. Injil juga sebenarnya ya. Sebentar, sebentar. Kalian inilah yang bikin. Sebentar, Kita sebentar. ngomong, tadi belum selesai nih, Bang. Sebentar dulu, Selesai sebentar. Sebentar, saya mau ingatkan kau. Tadi kau bilang kalau Al-Qur'an tidak bisa ditafsirkan kalau enggak 7 tahun menafsir. Sekarang kau bisa menilai kami menafsir. Artinya kau mau menafsir kitab kami bisa. Sementara kami menafsir kitab kau enggak bisa. Kan bahlul namanya itu. Pak, Bro. Yang menafsirkan kitab itu Anda siapa? Tadi kau bilang Apa? kami salah tafsir, berarti kau menafsirkan tidak tidak Ya. sama dengan apa yang kami tafsirkan, Anda sehingga salah kau bisa tafsirkan, mengatakan Anda salah. salah menafsirkan bahasa, bukan saya yang tafsirkan. Anda yang salah menafsirkan dengan kata-kata. Berarti kalau kau sudah sebentar. Contoh silakan. Nah, contoh ya, makanya dengar kita ngomong, tadi kasih kita ngomong diputus belum selesai ya. Jadi gini Bang, santai-santai aja. Jangan dianggap ini di media sosial Bang. Jangan nangis. Saudara. Ya.
Nanti saja. Ya. Jadi gini, kenapa berubah? Karena soal kita baca-baca itu secara logika aja, mungkin secara teologinya Anda beda-beda itu, tetapi secara logika, secara ilmiah, kata-kata yang Anda gunakan itu sudah membolak-balikkan maknanya. Contoh, saya tadi kan, misalnya kata roh, kata firman, kata rasul, itu semua sudah jauh melenceng dari Anda. Yang Anda manai kata loh ini ya, bukan kitab Anda kata. Contoh, firman. Firman kan ucapan Allah yang disampaikan oleh utusannya. Kenapa nanti kok di ujung-ujungnya jadi Tuhan? Udah enggak usah panjang lebar. Oke. Firman adalah Sebentar. Allah satu sendiri. Firman adalah Kamu mengatakan ya. firman kata-kata Allah yang disampaikan Rasul, begitu ya? Oke. Ya. Buktinya firman Allah SWT tidak pernah itu disampaikan Allah. Jibril yang menyampaikan. Lah gimana itu? Yuk. Siapa bilang tadi disampaikan Rasulullah? Lo bro. Ya kan semua Jibril. yang disampaikan manusia lain selain Rasulullah itu tidak pernah ketemu Jibril. Jadi yang sampaikan adalah Ya. Rasulullah. Nah sekarang aku tanya, Allah itu Jibril atau gimana? Kan kau bilang bahwa firman malaikat. itu. Nah makanya Jibril kau itu bilang kan. Dengar dulu, ketika kau bicara aku diam, ketika aku bicara kau diam dong. Kau kan bilang bahwa firman itu yang disampaikan oleh Nabi kepada manusia dari Allah. Perasaan Muhammad dari Jibril itu dapatnya bukan dari Allah langsung. Yang langsung itu adalah Musa. Gimana sih? Betul, itu betul Anda. Nah, Betul. itu kau bilang betul, berarti definisi kau sudah salah. Nah, kalau yang betul dari kita kami saya katakan yang betul. Tetapi memang betul yang menyampaikan ke Nabi Muhammad adalah Jibril. Karena tidak yang menyampaikan kepada Musa? Ya langsung sendiri Musa, itu kekuatannya dia. Musa bisa bicara sama Allah itu langsung. Berarti Musa lebih kuat dari Muhammad, begitu? Ayo. Serah kau sebut itu lah. Serah kau sebut itu lah. Tahan jangan sampai keluar darah batunya. Oh, enggak Bang. Sudah jelas itu Oke, Bang. silakan. Jangan sampai karena udah terkenal sekarang. Teman-teman Nasrani ini kalau dia nggak bisa bicara dia ketawa itu. Jangan sampai Bang. Jangan usah ketawa. Jadi nanti dibilang gitu. Anunya apa? Kesannya gitu ya. Ya. Tenang. Lawan Anda bicara ini ahli bahasa, tenang aja. Makanya itu apa yang saya pedalami itu yang saya pakai itu Pak. Ya, jadi apa yang Anda ucapkan benar, saya katakan benar. Nabi Musa itu bisa langsung berkomunikasi sama Allah di Bukit Tursina itu. Tapi kita lepas dari Musa itu. Ada kan kita mengacu menyempitkan, kerucutkan ke Rasulullah dulu, ke Jibril. Memang kitab kami itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad, saudara. Nabi Muhammad, tapi melalui perantara Jibril. Memang itu mau Anda ketawakan mau apa? Memang begitu. Sekarang saya tanya, kenapa harus melalui perantaraan? Apa penyebabnya harus melalui perantaraan Jibril? Kenapa tidak? Kau tanya si Musa kan udah turun ke bumi itu tanya itu. Memang begitu. Ya kenapa? Kenapa Allah tidak mau? Kenapa Allah tidak menyampaikan firman-Nya langsung kepada Muhammad? Harus melalui Jibril? Kan pertanyaan logis itu, logikanya bagus itu. Coba jawab. Nah, kalau Anda yang pintar berlogika, gimana coba? Kenapa? Ayo. Kok aku tanya? Ya nggak tahu lah aku nggak Islam. Nanti kalau aku jawab, kau bilang kau tafsir. Itu iman kami. Iman kami. Iya kenapa? Itu dibawa oleh Jibril kemudian disampaikan kepada Rasulullah secara bertahap. Kenapa harus Jibril yang membawa? Bukan Allah SWT langsung berfirman kepada Muhammad. Jawablah. Sebenarnya itu nanti terlalu panjang Anda bertanya gini lagi. Jibril, Nabi Musa itu tidak pernah, saya tanya sekarang. Nabi Musa pernah nggak lihat Allah? Musa yang di mana? Musa yang di dalam Bible atau Musa yang di dalam Al-Quran? Karena berbeda. Beda-bedakan itu. Musa memang itu berbeda. Cuman satu aja Musa itu saudara. Aduh. Beda, dua. Yang dua. dikasih di Bukit Tursina itu aja. Itu aja Dua. saudara Musa itu aduh. Musa di dalam Al-Quran tidak sama dengan Musa yang di dalam Bible. Jangan dipaksa. Kita beda-beda versi. Sama yang berkomunikasi sama Allah itu kemudian di Bukit Tursina. Ya kemudian Nabi Musa mungkin lihat ya Allah, tunjukkan mukamu katanya Nabi Musa tunjukkan saya lihat. Rasul Allah tunjukkan kepada gunung-gunungnya hancur, tidak mampu, makanya Nabi Musa tidak sanggup. Dia juga tidak sanggup lihat Allah komunikasinya. Memang gunung melihat Allah, punya mata gunung. Tunjukkan dirinya Allah ke gunung itu. Hancur dia. Ya bagaimana? Allah itu kan besar, ditunjukkannya sama gunung. Tentu Musa bisa melihat kan di langit. Gimana sih? Gak ngerti aku logikamu. Inilah, makanya kalau Tuhan menunjuk orang yang bertuhankan manusia ini hanya akan mengambil akal-akal atau IQ yang bisa diterima oleh akal sehat aja. Loh, gitu. Tadi kau mengajak logika. Sebentar dulu Pak. Bapak tadi mengajak berlogika. Kamu bilang Tuhan menunjukkan dirinya kepada gunung dan gunung itu hancur. Lah, kalau Tuhan menunjukkan dirinya kepada gunung, tentu dia kelihatan, tentu Musa bisa melihat. Kok Musa nggak melihat? Gimana sih?
Sekarang angin Anda tahu nggak? Angin. Ada bisa Tahu. angin? Kenapa Anda Nggak bisa lihat? merasakan bisa. Kecuali angin yang dikasih embun bisa. Kalau saya naik pesawat bisa jadi angin di udara. Embunnya yang Anda lihat, embunnya Anda lihat itu. Jadi saudara, Bapak pernah naik pesawat? Ada dua di sini, yang zahir. Yang zahir sama Bapak pernah gaib. naik pesawat? Bapak pernah naik pesawat? Saya pernah, bapak saya mungkin tidak pernah. Ya, itu kan kelihatan angin. Lihatlah dari jendela itu kan angin kelihatan berjalan. Gimana sih? Nah, itu awannya saudara, awannya itu. Bukan awan, ada anginnya. Anginnya bertiup kelihatan itu, set. Nggak ada itu ada. Kalau bahasa Medannya itu, kau tokoh-tokohin aku itu bang. Aku lagi salah nih. Ya, jadi mengapa Allah SWT tidak berfirman langsung kepada Muhammad, harus melalui Jibril? Jawablah dulu, kami ingin dengar semua dunia. Nah, itulah yang menjadi iman kami itu bang. Memang ya, begitu, apa iman kalian situ? Tidak ada dijelaskan kenapa Allah tidak langsung saja bicara kayak Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, kan gitu kan? Ya. Memang sejak awal kita tadi memulai sesuatu yang hanya pengetahuan saya itu, ya akan saya katakan itu, jangan diketawain. Ya memang itu, kami semua Islam itu begitu bang. Yang memang begitu. Di bawah. Berarti tidak ada tidak ada dijelaskan ya? Tidak ada dijelaskan, gitu ya? Oke, kalau udah begitu nggak bisa silakan. Secara pribadi saja manusia itu, Siap. tapi secara real dalam dalil pun tidak ada. Kenapa saya cipta? Kenapa saya turunkan kepada Nabi ini? Tidak ada bang. Ya, terima lanjut. kami. Ya, aku terima, silakan. Intinya sudah kau akui nggak ada. Kok itu bang? Ini bang, saya izin lain kali mengajari abang bahasa biar agak sedikit ya. Siap. Sampai sini aja dulu nggak ini. Oke, terima kasih. Yang lain sudah kayak itu. Biar ini, Ya. bang. Ini sosial media sosial bang. Di udara, tidak ada lanjut ke darat ya. Jadi namanya kita diskusi, Ya. siapa tahu kan? Oke, lanjut. Terima kasih ya bang. Lanjut. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman terhadap video yang barusan kita putar, yang sudah kita dengar dari awal hingga akhir, kiranya dapat mengedukasi, menambah wawasan kita di dalam beragama. Teman-teman, tidak perlu baperan, tidak perlu kepanasan, bahkan seperti anak kecil yang ketika ditunjukkan data-data Anda langsung merasa kehilangan segala-galanya. Yang perlu Anda lakukan adalah mencari literatur, mencari info, mencari buku-buku yang bisa Anda gunakan untuk membantah pernyataan-pernyataan atau argumentasi-argumentasi dari para apologetik Kristen yang membuat Anda kebingungan untuk memberikan jawab terhadap kekristenan, terhadap iman Anda yang dipertanyakan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi cambukan yang sangat keras buat para polemikus, buat para ustadz yang setiap hari kerjaannya untuk membahas Alkitab. Sudah dikatakan di dalam Alkitab Anda, jangan melampaui batas agamamu. Ya, jangan tuh nanti dibalas Anda berkotek, Anda mengeong, Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda imani. Jadi kalau ini dibahas dengan tuntas, dibahas dengan begitu tajam, maka pekerjaan dan PR teman-teman para polemikus adalah membuktikan bahwa apa yang diargumentasi dan data-data yang dibuktikan itu benar-benar tidak benar gitu ya. Benar-benar tidak benar. Karena hanya dengan itulah bisa menolong Anda, menolong keyakinan Anda supaya tetap berdiri kokoh. Karena kalau kita lihat, kita teliti, kita dengar bahwa para ustadz sekarang ini sudah lebih sibuk membahas tentang Alkitab dibandingkan keyakinannya. Bahkan mereka begitu pede bicara di dalam forum-forum ceramah mereka, para mualaf, para ustadz begitu pede membahas tentang Kristus, membahas tentang Yesus, membahas tentang yang berkaitan dengan kekristenan, tetapi mereka tidak menyentuh tentang Quran, hadis mereka. Ada apa? Mereka lebih sibuk mencari tahu, mengekspos tentang Alkitab. Ya kalau saya sih santai-santai aja. Bersyukur kami tidak bisa masuk ke masjid, tidak bisa masuk ke pengajian-pengajian, tidak bisa masuk ke pondok pesantren. Alkitab tetap masuk, firman Tuhan tetap masuk. Dan itu dibawa oleh para polemikus, itu dibawa oleh para mualaf. Walaupun mereka menafsirkan secara keliru, secara serampangan, secara liar, tetapi saya masih meyakini bahwa kekeliruan yang mereka buat akan membuat banyak umat muslim untuk mencari tahu dan menggoogling apa yang disampaikan oleh para polemikus ustadz tentang keyakinan kami. Akhirnya itulah yang membuat orang makin sadar, makin melek, makin melihat kebenaran yang pasti itu. Kalau ada yang lurus, pasti itulah yang mau dibengkokkan. Ya itu ya. Jadi teman-teman, seberusaha apapun untuk membongkokkan dengan cara liar, tafsiran lompat sana lompat sini, tafsiran tupai gitu ya, lompat sana lompat sini, maka tidak akan mungkin berhasil mengalahkan atau menjatuhkan keotentikan Alkitab dan kekristenan. Itu yang harus Anda pahami, oke? Jadi tidak perlu kepanasan. Kami diperintahkan oleh Tuhan kami untuk selalu memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kami yang selalu disalahpahami.
Dan kami juga rindu untuk memberikan bantahan-bantahan, bahkan sedikit cubitan lah, supaya Anda berbenah diri, supaya tidak terlalu sibuk membahas, menyalahpahami tentang keyakinan orang lain. Oke teman-teman, firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata Yesus, tidak ada satupun manusia yang olehnya diselamatkan kalau tidak melalui Kristus. Dia jalan menuju Allah yang esa. Siapa? Kristus, firman yang menjadi manusia. Itulah yang menyelamatkan kita, karena kasih. Dia datang bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Percayalah, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan itu kepada orang-orang yang pada zaman itu, sekarang dan nanti. Daripada Anda sibuk menyalahpahami tentang kekristenan, daripada Anda sibuk menuduh-nuduh, daripada Anda sibuk mengais-ngais, lebih baik sibuk Anda untuk mempertanyakan mana kebenaran yang menyelamatkan hidup Anda tanpa ragu-ragu. Oke teman-teman, sampai di sini video saya, tidak perlu kepanasan lah ya, dewasalah dalam berkeyakinan gitu ya. Oke, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.